Mas Wapres Gibran opsinya cuma dua, tetap sebagai cawapresnya Pak Prabowo nanti atau maju sebagai capres berhadapan dengan Pak Prabowo. Ya, apakah ini suatu opsi yang sangat strategis atau spekulatif? Nah, ini yang mau kita bahas. Tamsil Lindrung pernah dalam satu pidato menyebut dia bersama Ahmad Muzani menyatakan bahwa Partai Gerindra atau Ahmad Muzani sendiri merasa tidak nyaman dengan Wapres Gibran, ya kan? Dan itu videonya sampai sekarang masih ada. Dan hingga hari ini pun tidak ada bantahan dari Ahmad Muzani atas pernyataan Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD RI, ya, yang merupakan adalah kader PKS, ya, atas pernyataan Tamsil Lindrung tersebut. Artinya apa? Jika tidak ada bantahan dari Ahmad Muzani bahwa dirinya, partainya barangkali juga tidak nyaman dengan Mas Wapres Gibran, itu mengindikasikan ya bahwa bisa saja memang Gerindra tidak memilih Gibran ya di dalam pemilu atau Pilpres 2029 nanti. Artinya apa? Sikap Golkar lebih realistis ya. Golkar merasa memang bukan porsinya untuk mencoba-coba ya bertarung di 2029 even sebagai calon wakil presiden. Nah, artinya apa? Ada 4 nama yang berkemungkinan bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo. Mas Gibran sendiri sebagai petahana, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian Muhaimin Iskandar, dan juga ada Agus Harimurti Yudhoyono. Dilihat dari prestasinya sepertinya ya Zulkifli Hasan ya seolah di atas angin. Kenapa? Sebagai Menko Pangan yang di bawahnya mengkoordinir salah satu adalah Menteri Pertanian ya, Indonesia sudah untuk pertama kalinya mencapai swasembada pangan. Bahkan stok pangan kita berlebih hingga berjuta ton. Ini kan luar biasa. Bisa saja karena alasan ini ya Zulkifli Hasan dianggap berprestasi oleh Presiden Prabowo ya. Nah, ini adalah salah satu alasan barangkali yang membuat DPP Partai PAN ya akan mencoba mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar ketua umumnya ya juga diminati untuk sebagai pasangan Presiden Prabowo pada saat Pilpres 2029 nanti. Hai penonton Ruang Konsensus Unpack Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali monolog Ruang Konsensus akan menemani Anda di malam yang ceria ini. Bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, orang kampung. Orang kampung, dan kita ada tetap di kandang termul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tentunya dimanapun Anda berada. Selalu sehat tentunya, amin. Hari ini monolog Ruang Konsensus saya akan kembali mempertajam ya episode yang pernah tayang beberapa hari yang lalu tentang peluang Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka pada saat kontestasi 2029 nanti, sekitar lebih kurang 3 tahun lagi. Nah, kemarin saya kaitkan dengan sedikit ada perubahan sikap dari Pak Jokowi ya tentang Prabowo Gibran 2 periode ya. Sebelumnya para relawan ini dianjurkan dan dihimbau oleh Pak Jokowi ya untuk terus mengobarkan semangat Prabowo Gibran 2 periode. Artinya kalau Prabowo Gibran 2 periode itu adalah 2029 Pak Prabowo tetap akan berpasangan dengan Wapres incumbent. Jadi jika itu terjadi, yang pasti sejarah politik modern kita dalam pemilihan presiden langsung untuk pertama kalinya mencatat ya bahwa pasangan presiden dan wakil presidennya dua-duanya adalah petahana. Di mana sejarah pemilihan presiden langsung kita tidak pernah ada petahana yang tetap bertahan dengan wapresnya. Selalu diganti. Nah, apakah 2029 ya sejarah politik modern kita ya akan pecah rekor? Nah, ini yang akan saya coba ulas, dan
apa keberuntungan dan ketidakberuntungan yang akan didapatkan oleh pasangan yang tidak berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. Kita tahu bahwa posisi wakil presiden itu ya menurut konstitusi benar-benar ban serep. Ya, seorang wapres tidak boleh mengambil inisiatif dalam urusan eksekutif kecuali atas perintah dan arahan dari presiden. Ya, dari presiden SBY yang pemilihan presiden langsung, ya saya bicara presiden yang pemilihan langsung, Presiden SBY, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo yang sekarang. Tidak pernah ada wakil presiden itu ya yang dibolehkan ya untuk mengambil inisiatif. Sempat dulu itu ada istilahnya matahari kembar, yaitu ketika di era pertama Pak SBY ya berpasangan dengan Pak JK ya. Kemudian ya di era Pak Jokowi ketika berpasangan dengan Pak JK ya, pengalaman Pak SBY langsung dikunci sehingga matahari kembar itu tidak tercipta. Itulah hebatnya Pak Jokowi ya. Belajar dari pengalaman Pak SBY, benar-benar posisi Wapres JK ya ditempatkan sebagaimana aturannya dalam konstitusi. Begitu juga ketika Pak Jokowi berpasangan di periode keduanya dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Nah, bagaimana dengan posisi saat ini ya Prabowo Gibran? Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada Mas Wapres Gibran, di mana karena Mas Gibran memang relatif usia muda, jadi kita melihat sekarang untuk pengawasan pembangunan ya Pak Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Mas Gibran untuk berkunjung ke daerah-daerah ya, untuk mengawasi ya implementasi dari kerja-kerja menteri di lapangan ya, untuk kemudian dilaporkan kepada presiden. Itulah yang dilaksanakan oleh Mas Wapres Gibran. Jadi apa yang dikerjakan Mas Gibran saat ini bukan atas inisiatif seorang Wapres Gibran, enggak seperti itu aturan mainnya ya. Mas Wapres Gibran dalam berkunjung ke daerah-daerah atau meresmikan acara-acara dan seterusnya atau menerima tamu-tamu negara, itu semuanya adalah atas disposisi dari presiden. Tidak pernah Mas Wapres Gibran ya melakukan sesuatu atas inisiatifnya sendiri, kecuali hal-hal yang sifatnya di luar kewenangan atau tugas sebagai wakil presiden ya. Nah, bagaimana peluang Mas Gibran ya untuk tetap berpasangan dengan Pak Prabowo dikaitkan dengan pernyataan Pak Jokowi ya yang sudah bergeser seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Awalnya Pak Jokowi tetap berkomitmen untuk mengusung Prabowo Gibran itu 2 periode, artinya 2029 tetap Prabowo Gibran. Tetapi ya dalam sebuah acara pekan lalu ya di Jakarta, Presiden Jokowi, ya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa jika Pak Prabowo memilih tetap bersama Mas Gibran, ya Presiden Jokowi tetap tidak ada masalah dan siap mendukung, ya kan? Namun manakala Presiden Prabowo berubah pikiran dan melihat bahwa beliau tidak akan lagi berpasangan dengan Mas Wapres Gibran ya pada saat Pilpres 2029 mendatang, Pak Jokowi mengatakan tidak ada masalah. Ya, ini sebuah pernyataan yang saya pikir apakah itu untuk mengurangi tekanan kepada Mas Gibran ya agar tidak diserang ya sampai 3 tahun ke depan, atau itu memang sebuah sikap, kita juga nggak tahu. Kalkulasi Presiden Jokowi tentu lebih matang dari kita semua para termol-termol ya toh. Tetapi saya melihat ya ini semuanya adalah bagian dari taktik dan strategi. Karena bagi saya para termol ya, peluang Mas Gibran itu mau tetap sebagai pasangannya Pak Prabowo atau ya berpasangan dengan yang lain ya, itu nggak ada peluangnya. Mas Wapres Gibran opsinya cuma 2. Tetap sebagai cawapresnya Pak Prabowo nanti atau maju sebagai capres berhadapan dengan Pak Prabowo. Ya. Apakah ini suatu
suatu opsi yang sangat strategis atau spekulatif. Nah, ini yang mau kita bahas. Ya, tentu kalau saya melihat dari sikap, reaksi, komentar para termol dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia dimanapun para termol, ya para melintasi Pak Jokowi, ya tetap berharap ya Mas Wapres Gibran tetap bersama Pak Prabowo. Tetapi jika tidak diajak lagi sesuai dengan arahan Pak Jokowi, yang nggak ada masalah, artinya Mas Gibran harus nyapres. Nyapresnya di mana? Itu kan pertanyaannya. Bersama partai siapa? Nah, jadi ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi, walaupun saya pernah membahasnya dalam 2 atau 3 episode sebelumnya. Nah, bagi saya Kongres luar biasa atau Munas luar biasa Partai Gerindra ya baru-baru ini ya sudah mendapat sebuah pernyataan dari Partai Gerindra bahwa Partai Gerindra hanya menyebut nama Prabowo Subianto didukung untuk 2 periode. Ya artinya Partai Gerindra tidak pernah menyebut mendukung Prabowo Gibran 2 periode, nggak pernah. Hasil Kongres Partai Gerindra, KLB Partai Gerindra ya baru-baru ini sekitar awal tahun kalau nggak salah ya menyebutkan bahwa ya hanya mendukung Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk maju di 2 periode. Nama Mas Gibran nggak ada disebutkan. Bahkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani hanya menyebutkan Mas Gibran fokus pada tugas-tugas pemerintahan saja. Ya, kalau dilihat dari pernyataan Ahmad Muzani tersebut, ya sebenarnya agak berkorelasi dengan disebut-sebutnya nama Ahmad Muzani ini oleh Tamsil Lindrung ya sebagai Tamsil Lindrung pernah dalam satu pidato menyebut dia bersama Ahmad Muzani menyatakan bahwa Partai Gerindra atau Ahmad Muzani sendiri merasa tidak nyaman dengan Wapres Gibran, ya kan? Dan itu videonya sampai sekarang masih ada. Dan hingga hari ini pun tidak ada bantahan dari Ahmad Muzani atas pernyataan Tamsil Lindrung Wakil Ketua DPD RI ya yang merupakan adalah kader PKS ya atas pernyataan Tamsil Lindrung tersebut. Artinya apa? Jika tidak ada bantahan dari Ahmad Muzani bahwa dirinya, partainya barangkali juga tidak nyaman dengan Mas Wapres Gibran, itu mengindikasikan ya bahwa bisa saja memang Gerindra tidak memilih Gibran ya di dalam pemilu atau Pilpres 2029 nanti. Tetapi hari ini ya kita tidak bisa memastikan sikap itu akan sampai, akan statis, akan seperti itu sampai ya masa pendaftaran ke KPU nanti. Politik itu jangankan 3 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari pun bisa berubah. Jadi dalam politik matematikanya ya matematika politik ya kan. Bisa saja berlaku seperti yang dituduhkan oleh banyak orang tentang gaya politik Pak Jokowi. Ya sen kanan tapi beloknya ke kiri ya. Artinya apa? Sikap yang disampaikan oleh Ahmad Muzani atau Partai Gerindra ya sebagai sikap partainya pada saat hasil Kongres luar biasa tidak bisa diterjemahkan sebagai sebuah sikap politik yang berlaku hingga pendaftaran ke KPU RI pada saat pendaftaran nanti ya. Nah, ada 3 ketua umum ya yang sudah 3 ketua umum partai politik maksudnya yang sudah menggadang-gadang ketua umumnya siap berdampingan ya dengan Presiden Prabowo sebagai incumbent pada saat Pilpres 2029 nanti. Yang paling getol pertama sekali adalah Ketua Umum Partai PAN, ya Zulkifli Hasan, yang sekarang di kabinet menjabat sebagai Menko Pangan. Ya, dilihat dari prestasinya sepertinya, ya Zulkifli Hasan, ya seolah di atas angin. Kenapa? Sebagai Menko Pangan yang di bawahnya mengkoordinir salah satu adalah Menteri Pertanian, ya Indonesia sudah untuk pertama kalinya mencapai swasembada pangan. Bahkan stok pangan kita berlebih hingga berjuta ton. Ini kan luar biasa. Bisa saja karena alasan ini ya Zulkifli Hasan dianggap berprestasi oleh Presiden Prabowo. Ya, nah ini adalah salah satu alasan barangkali yang membuat DPP Partai PAN ya
akan mencoba mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar ketua umumnya ya juga diminati untuk sebagai pasangan Presiden Prabowo pada saat Pilpres 2029 nanti. Ya. Kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ya juga sudah menyatakan minat partainya kepada Presiden Prabowo untuk siap mendampingi ya Presiden Prabowo pada saat Pilpres 2029 nanti. Nah, sikap PKB ini juga nggak bisa kita pegang. Karena kita masih ingat pada saat menuju Pilpres 2024 kemarin, ya bahkan ya yang kita dengar adalah PKB siap mendukung ya Pak Prabowo. Iya kan? Tiba-tiba Muhaimin melipir ya, kemudian menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Jadi sikap-sikap partai ini ya jangan kita baca seolah-olah itu sebuah sikap yang definitif ya. Itu semuanya adalah bisa aja tes ombak, juga ingin meningkatkan pembicaraan PKB ada di ruang publik sehingga popularitas, elektabilitas partainya menjadi perbincangan publik. Itu adalah strategi politik strategi komunikasi politik yang dimainkan oleh para ketua umum partai. Nah, yang terakhir juga menyatakan minatnya adalah Ketua Umum Partai Demokrat, ya Agus Harimurti Yudhoyono, ya tentu ya pernyataan atau keinginan Mas AHY untuk dipasangkan dengan Presiden Prabowo maksudnya bukan sesuatu yang salah juga, ya karena memang Mas AHY merasa pantas ya untuk juga dijadikan opsi bagi Pak Prabowo untuk dijadikan pasangan. Ya, jadi artinya jika kita melihat beberapa partai koalisi yang ada di kabinet sekarang, ya setidaknya sudah ada 3+1 tambah Mas Gibran sebagai opsi yang bisa disandingkan dengan Pak Prabowo kalau itu diambil dari kabinet yang sekarang. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Golkar? Bagaimana dengan Ketua Umum Partai Golkar yang kursinya di DPR saat ini adalah nomor 2 terbanyak. Golkar saat ini jumlah kursinya 102 kursi. Ya. Nah, informasi yang kita dapatkan ya untuk Pilpres atau untuk pemilu 2029 ya, Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa ketua umumnya tidak berminat untuk ikut kontestasi Pilpres. Artinya Pak Bahlil Lahadalia tidak dalam posisi ingin juga berminat untuk mengisi posisi cawapres di 2029. Pak Bahlil katanya sudah mempersiapkan diri untuk nyalek di Papua, di Dapil Papua ya pada saat pemilu 2029 nanti. Nah, artinya apa? Sikap Golkar lebih realistis ya. Golkar merasa memang bukan porsinya untuk mencoba-coba ya bertarung di 2029 even sebagai calon wakil presiden. Nah, artinya apa? Ada 4 nama yang berkemungkinan bisa dipasangkan dengan Pak Prabowo. Mas Gibran sendiri sebagai petahana, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian Muhaimin Iskandar, dan juga ada Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, artinya apa? Nama-nama itu memang memiliki posisi untuk dipinang oleh Pak Prabowo, ya. Baik Mas Gibran, ya, maupun ketiga orang tersebut memiliki posisi yang layak untuk diminati atau dipilih atau ditetapkan oleh Pak Prabowo pada saat 2029 nanti. Namun tentu semuanya kalkulasinya nggak sesederhana itu. Ya, jika dilihat dari tingkat popularitas, tingkat elektabilitas, ya tentu itu yang termasuk paling ya dilihat oleh Pak Prabowo tentunya. Jika hasil survei nasional ya beberapa lembaga riset menjelang 2028 nanti atau akhir 2027 ya, jika di antara calon-calon tersebut ya tingkat elektabilitasnya tertinggi, itulah yang paling diminati oleh Pak Prabowo tentunya. Ya,
dari hasil survei lembaga survei Median disebutkan bahwa untuk posisi cawapres ya Mas Gibran ya untuk 2029 masih yang tertinggi 17,17% lebih kurang. Artinya apa? Peluang dari Mas Gibran untuk tetap dipasangkan bersama Pak Prabowo karena alasan elektabilitas itu masih sangat tinggi atau teratas. Ya. Nah, namun itu kan baru satu lembaga survei. Kalau sejumlah lembaga survei kredibel ya melakukan juga survei yang sama, ya mungkin ada 5 sampai 6 lembaga survei, bisa saja hasilnya variatif. Tentu kita berharap ya survei-survei yang dilakukan ini bukan bersifat survei yang sifatnya pesanan. Ya, kalau survei pesanan tentu hasilnya sesuai dengan yang memesan. Ya, misalnya survei LSI Saiful Mujani, ya kan? Nah, kalau itu dipesan PDIP pasti yang tertinggi nanti adalah kandidat dari PDIP. Bisa saja kemudian Pramono Anung sebagai cawapresnya PDIP akan muncul sebagai elektabilitas yang tertinggi, ya kan? Nah, bagaimana misalnya dengan Demokrat? Demokrat bisa saja kemudian bekerja sama dengan lembaga survei yang lain, bisa saja untuk tingkat posisi elektabilitasnya Agus Harimurti mengalahkan Gibran, bisa saja. Ya kan? Saya tidak ingin mengatakan bahwa lembaga survei itu tidak kredibel. Ya kan, bisa saja ya dalam banyak peristiwa-peristiwa politik dan pilkada, pemilu, pileg dan seterusnya, sebagian dari lembaga survei tersebut ya mengakali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Memang mereka itu kredibel, tetapi mengakali kuesionernya ya dengan pertanyaan tertutup yang opsinya terbatas. Ya kan? Nah, itu adalah strategi lembaga survei untuk mencapai hasilnya tentunya. Tetapi secara keseluruhan yang paling strategis yang harus kita bahas adalah apa dasar Presiden Prabowo selain elektabilitas tentunya ya, apa dasar dari Presiden Prabowo untuk memilih cawapresnya nanti ya. Saya berulang kali ingin menyampaikan bahwa tentu Pak Prabowo berpikirnya tidak hanya bagaimana memenangkan Pilpres 2029. Karena 2029 adalah periode terakhir Pak Prabowo sebagai presiden tentunya ya. Artinya di 2034 Pak Prabowo tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden tentunya. Nah, tentu Pak Prabowo memikirkan adalah daya dukung Partai Gerindra untuk meraih kursi di DPR RI nantinya. Misalnya, kalau Pak Prabowo memilih calon wakil presidennya adalah ketua umum partai yang masih ada di Senayan, ya tentu konsekuensinya adalah terjadi pertarungan kursi antara Partai Gerindra ya dengan partai cawapresnya. Pasti akan berebut kursi. Nah, harusnya ya misalnya begini. Pak Prabowo berpasangan dengan cawapresnya Zulkifli Hasan. Partai PAN saat ini ya di Senayan itu kursinya 48 kursi. Ya. Sangat sedikit. Ya, nomor 3 dari bawah rankingnya. Nah, artinya kalau Zulkifli Hasan dipilih sebagai cawapresnya oleh Pak Prabowo pada saat 2029, tidak menutup kemungkinan ya seluruh mesin-mesin partai PAN ya akan memanfaatkan posisi ketua umumnya sebagai pasangan presiden dan calon wakil presiden petahana ini ya untuk meyakinkan publik sehingga ada kemungkinan kursi Partai Amanat Nasional akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan gara-gara itu ya kursi DPR RI di Senayan dari Partai Gerindra saat ini yang berjumlah 86 kursi ya akan direbut oleh PAN. Dari 86 kursi bisa saja diambil oleh PAN atau dicuri oleh wakilnya sendiri 10 kursi menjadi 76 kursi. PAN kemudian naik dari 48 menjadi 10 kursi menjadi 58. Ya. Ini yang harus diperhitungkan oleh Presiden Prabowo. Kenapa itu berkemungkinan bisa diambil? Karena para caleg-caleg DPR RI dari PAN akan memanfaatkan cawapres ketua umumnya itu ya juga sekaligus
sebagai calon wakil presidennya untuk diyakinkan kepada konstituen mereka masing-masing di dapilnya masing-masing gitu loh. Nah, dalam sejarah politik modern kita tidak pernah ada petahana presiden kalah ya dari penantangnya. Dari zaman Pak SBY, dari zamannya Pak Jokowi tidak pernah kalah. Ya. Nah, Pak Prabowo sekarang juga adalah petahana, incumbent. Secara teori berdasarkan historical ya Pilpres kita sebelumnya, ya diasumsikan tidak ada yang bisa mengalahkan Pak Prabowo. Automatically ya dukungan rakyat, dukungan para konstituen yang diperjuangkan oleh caleg DPR RI dari Partai PAN misalnya ya, tentu akan meyakinkan dan menambah bobot nilai ketua umum PAN mereka untuk para caleg Partai PAN ini ya menambah kursinya di dapil di seluruh Indonesia. Itu berlaku juga jika ya Pak Prabowo dari Partai Gerindra berpasangan dengan Demokrat, dengan AHY misalnya, dan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB misalnya. Tidak menutup kemungkinan ya Partai Gerindra yang harusnya mencetak prestasi besar pada saat pemilu 2029, yaitu dengan apa maksud saya? Dengan menjadi juara satu juga di parlemen sebagai pemilik kursi terbanyak. Saat ini posisi Gerindra ada di nomor 3 terbanyak. Nomor 1 adalah PDIP 110 kursi. Nomor 2 adalah Partai Golkar 102 kursi. Dan nomor 3 adalah Partai Gerindra dengan 86 kursi. Artinya apa? Cukup banyak effort atau usaha keras yang dilakukan oleh Partai Gerindra untuk bisa ya melebihi kursi yang sekarang dimiliki oleh PDIP 110 kursi. Ya, jika Partai Gerindra ya tidak bisa mencapai perolehan kursi terbanyak di DPR, peluang Gerindra ya untuk menjadi nomor 1 di parlemen itu menjadi hilang sama sekali. Karena ketika Pak Prabowo tidak menjadi presiden lagi, ya kemungkinannya sangat tipis untuk menjadi partai nomor 1 di parlemen. Karena itu, posisi dengan siapa Pak Prabowo dipasangkan itu sangat berhubungan dengan potensi Partai Gerindra mencapai kursi terbanyak di parlemen. Nah, kalau demikian cara berhitungnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo untuk tetap berpasangan dengan Mas Wapres Gibran pada saat 2029. Satu, ya alasannya selama 5 tahun mendampingi presiden, ya tentu Mas Gibran akan semakin memacu dirinya, ya kan, untuk bisa meyakinkan rakyat Indonesia bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka, ya, dengan personality sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh elektabilitas dan popularitas ayahnya Pak Jokowi, ya tentu akan menambah bobot Mas Wapres Gibran dalam meyakinkan publik. Kita harus mencatat dengan baik bahwa pada saat Pilpres 2029 jumlah pemilih pemula ya atau pemilih dari Gen Z dan milenial ini akan mendominasi keseluruhan jumlah populasi pemilih. Jika misalnya jumlah pemilih pada saat Pilpres 2029 itu 130 juta, maka ya jumlah Gen Z-nya atau jumlah milenialnya yang seumur dengan Mas Gibran atau yang beda tipis dengan Mas Gibran itu lebih kurang nilainya di atas 65%. Jika memang dalam 2 atau 3 tahun ke depan Mas Gibran memperbaiki komunikasi politiknya, memperbaiki komunikasi publiknya sehingga generasi muda merasa terwakili dengan kehadiran Mas Gibran di politik nasional, tentu tidak bisa terbendung ya elektabilitas, popularitas seorang Gibran Rakabuming Raka tidak akan ada yang bisa melawan. Ditambah dengan Mas Gibran tidak terbebani dan tidak menjadi ancaman bagi Partai Gerindra. Karena Mas Gibran hingga hari ini bukan anggota partai, apalagi ketua partai. Inilah yang saya maksud ya. Walaupun Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa jika tidak dipasangkan oleh Pak Prabowo pada saat pemilu atau Pilpres 2029 dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Karena dalam hitungan Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo ya tidak mau menghilangkan variabel
Mas Gibran sebagai anak muda tidak mau menghilangkan variabel Mas Gibran selama ini sudah berkeliling Indonesia ya dalam ya menampilkan dirinya sebagai seorang pimpinan negara muda. Ya, ini tentu variabel yang sangat dihitung oleh Pak Prabowo. Nah, belum lagi ya sejak lama saya mengetahui ternyata sejak lama ya, ini bocoran juga sejak lama sebenarnya Pak Prabowo itu sudah meminta Mas Gibran ya untuk masuk ke Gerindra. Tapi hingga sekarang ya belum mendapatkan jawaban dari Mas Gibran. Artinya apa? Ya, kalau di injury time nanti dengan keberhasilan program-program pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai 2029, dari 2026, 2027, 2028, ya makroekonomi kita bisa membaik, nilai tukar rupiah kita kembali menguat, ya harga-harga kemudian bisa dikendalikan dengan baik, kita tetap tidak ada masalah dengan pangan, energi dan seterusnya, ya tidak menutup kemungkinan ya pasangan Prabowo Gibran ini memang tak terbendung. Namun kembali semuanya ditentukan oleh pertama dari sikap Pak Prabowo sendiri dan dari Mas Gibran sendiri. Jika Wapres Gibran Rakabuming Raka dari sekarang memacu dirinya ya semakin mendekatkan diri kepada masyarakat dengan gaya-gaya yang bisa diterima oleh semua pihak di lapangan, di masyarakat, melakukan cara-cara belusukan ya benar-benar berinteraksi dengan masyarakat ya menyampaikan orasi-orasi ya pidato-pidato yang menggelegar misalnya ya saya yakin ya positioning Mas Gibran di mata publik kalau di kalangan termol nggak usah diragukan pasti termol pasti akan mendukung setidaknya keyakinan termol yang akan berlipat-lipat ketika mereka melihat ada perubahan gaya komunikasi politik gaya komunikasi publik yang dilihatkan Mas Gibran dari waktu ke waktu. Intinya, ya, Pak Prabowo lah yang menentukan. Jika Pak Prabowo ingin tidak ada kompetitor yang hebat pada saat Pilpres 2029 nanti, di mana kalau tidak dipasangkan dengan atau tidak berpasangan dengan seorang Gibran Rakabuming Raka, maka akan muncul ya pasangan yang akan siap bersaing dengan Pak Prabowo, yaitu Capres Gibran Rakabuming Raka. Seluruh termol hari ini dan seterusnya kita berkonsolidasi, kita siapkan strategi alternatif jika Gibran tidak dipasangkan, kita akan siapkan Mas Gibran siap maju Capres 2029. Dan lagi-lagi, ini bukan sebuah gerakan politik, ini adalah kesadaran bersama, solidaritas bersama yang ingin saya sampaikan ke seluruh termol-termol, ke seluruh orang kampung yang ada di Indonesia. Kita menyiapkan skenario di mana Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Mas Gibran karena kehendak Pak Prabowo sendiri, karena kehendak dari Partai Gerindra sendiri. Tetapi masih ada rasa dari saya bahwa Pak Prabowo tetap berpasangan dengan Mas Gibran dan Mas Gibran bergabung ke Gerindra. Kita harus berprasangka baik dan berpikiran positif. Apapun situasinya, kita tutup monolog ruang konsensus hari ini dengan seruput wedang jahenya Pak Jokowi. Mari ya kita seruput dulu wedang jahe ala Pak Jokowi untuk menyehatkan badan. Bismillah. Luar biasa. Agar semangat kita menyala-nyala, agar badan kita kuat, ya kita kawal Prabowo Gibran, ya kita bersiap diri apapun skenarionya, kita tetap bersama Pak Jokowi, Mas Gibran, dan tentu bersama Pak Prabowo. Jika Pak Prabowo masih istiqomah bersama Pak Jokowi tentunya. Demikian dulu monolog ruang konsensus hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.